Selamat berjumpa kembali pada pelajaran matematika. Perjumpaan kita kali ini kita mulai memasuki bab 4, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Bab 4, kekongruenan dan kesebangunan atau kesebangunan dan kekongruenan. Yang A, pengantar. Bab ini berisi materi kekongruenan dan kesebangunan yang disajikan dalam 4 sub, yaitu kekongruenan bangunan datar, kekongruenan dua segitiga, kesebangunan bangun datar, dan kesebangunan dua segitiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang kongruen jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang kongruen. Materi 4.1, kekongruenan bangun datar. Kegiatan 1, mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Coba kita amati gambar di bawah ini dengan seksama. Coba perhatikan gambar A dengan gambar B. Gambar A, dua gambar mobil yang kongruen, yaitu dua gambar yang sama persis ukuran dan besarnya. Sedangkan gambar B, dua gambar mobil yang tidak kongruen. Satu kecil, satu lebih besar, kemudian bentuknya berbeda. Berikut perhatikan pula pasangan di bawah ini dengan teliti. Gambar A dan gambar B. Untuk gambar A, dua gambar kursi yang kongruen, sedangkan gambar B, dua kursi yang tidak kongruen. Coba kamu amati pula gambar 4.4 dan 4.5 di bawah ini. Gambar yang ini ukurannya 40 cm dan 60 cm. Kemudian yang ini ukurannya, gambar yang pertama 40 cm dan 30 cm, yaitu 40 kali 30 cm. Gambar keduanya 80 cm kali 40 cm. Kegiatan kedua, menemukan konsep dua bangun kongruen. Coba kamu perhatikan pasangan bangun berikut ini. Perhatikan gambar A dan gambar B. Untuk gambar A, dua persegi panjang kongruen, dan gambar B, dua persegi kongruen. Yang C, tiga bintang kongruen, dan D, tiga tabung kongruen. Gambar di bawah ini adalah contoh pasangan bangun tidak kongruen. Coba perhatikan gambar A yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Dua persegi panjang tidak kongruen. Sedangkan gambar B, gambar dua segitiga dua segi empat tidak kongruen. Ulangi, yang B, dua segitiga
Ulangi, untuk gambar B, 2/4 tidak kongruen karena bentuknya berbeda. Yang C, 2 bintang tidak kongruen. Yang D, 2 tabung tidak kongruen. Dari gambar bisa kita lihat bahwa gambar yang satunya lebih besar daripada gambar yang lainnya. Ini menunjukkan gambar yang tidak kongruen. Yang berikut, gambar 48. Perhatikan gambar segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH. Bangun ABCD kongruen dengan EFGH, disimbolkan dengan ya, ABCD kongruen dengan EFGH, yaitu ada garis gelombang dan 2 garis seperti sama dengan, itu menyatakan kongruen. Materi esensi 41. Syarat 2 bangun datar kongruen. 2 bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. 2 bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar berikut ini. Sisi AB dan JK, sisi yang bersesuaian, sehingga sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut A dan sudut Y, maka besar sudut A sama dengan besar sudut D. Besar sudut B sama dengan besar sudut K, karena sudut B dan sudut K bersesuaian. Demikian pula untuk sudut C dan sudut L. Maka besar sudut C sama dengan besar sudut L. Sudut D dan sudut M juga bersesuaian. Maka besar sudut D sama dengan besar sudut M. Selanjutnya, sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB dan JK. Maka panjang AB sama dengan panjang JK. BC dan KL. Maka panjang BC sama dengan panjang KL. Sisi CD dan LM. Maka panjang sisi CD sama dengan sisi LM. DA dan MJ. Maka panjang DA sama dengan MJ. Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen. Dinotasikan dengan ABCD kongruen dengan JKLM. Jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen. Dan dinotasikan dengan ABCD tidak kongruen dengan JKLM. Jadi, untuk tidak kongruen, simbol kongruennya dicoret dari atas ke bawah dengan garis. Catatan, ketika menyatakan 2 bangun kongruen sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Seperti contoh berikut ini.
Kalian bisa perhatikan yang hurufnya berwarna-warni ini. Contoh, menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Alternatif penyelesaian. Sisi-sisi yang bersesuaian. Panjang ruas garis AB dan panjang ruas garis BE bersesuaian. Kemudian panjang ruas garis BC dan ruas garis EY. Panjang ruas garis CD dan ruas garis BJ. Dan panjang ruas garis BA dan ruas garis JW. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A dan sudut W. Sudut B dan sudut E. Sudut C dan sudut Y. Sudut D dan sudut Z. Contoh yang kedua, mengidentifikasi dua bangun kongruen. Kalian perhatikan gambar A, B, C. Manakah persegi di atas yang kongruen? Jelaskan. Alternatif penyelesaian. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Setiap persegi mempunyai 4 sudut siku-siku, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi ABC besarnya pasti sama. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Persegi A dan persegi B. Panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm. Panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan B tidak sama panjang. Persegi B dan persegi C. Panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm. Panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi B dan C tidak sama panjang. Persegi A dan persegi C. Panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm. Panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan C sama panjang. Sehingga berdasarkan I1 dan I2 di atas, maka persegi yang kongruen adalah persegi A dan persegi C. Contoh 3. Menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. A, jika panjang sisi AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan 21 cm, RS sama dengan 16 cm, dan PS sama dengan 15 cm. Tentukan panjang sisi AD, BC, PQ, dan QR. Yang B, jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, besar sudut B sama dengan 40 derajat, berapakah
besar sudut R dan sudut S. Selanjutnya besar sudut A ditulis dengan M sudut A, seperti yang sudah kamu kenal di kelas 7 dan 8. Alternatif penyelesaian. Diketahui bangun ABCD kongruen dengan bangun PQRS. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang A, untuk menentukan panjang sisi AB, BC, PQ, dan QR, tentukan terlebih dahulu sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AB dengan PQ. Maka panjang AB sama dengan PQ, sisi BC dengan QR, maka panjang BC sama dengan QR, sisi DC dengan SR, maka panjang DC sama dengan SR. Sisi AD dengan PS, maka panjang AD sama dengan PS. Ini adalah menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Mengapa bukan AB sama dengan SR? Jelaskan. AB sama dengan SR, perhatikan AB-nya. AB dengan SR. Dengan demikian, jika AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan 21 cm, RS sama dengan 16 cm, dan PS sama dengan 15 cm, maka panjang AD sama dengan PS sama dengan 15 cm, panjang BC sama dengan SR sama dengan 16 cm, UR sama dengan BC sama dengan 20 cm, PQ sama dengan AB sama dengan 40 cm. Kembali ke mengapa bukan AB sama dengan SR. Kita perhatikan panjang AB-nya 40 cm. Sedangkan panjang SR-nya sama dengan 16 cm. Jadi jelas bahwa panjang AB tidak sama dengan SR, atau panjang AB bukan sama dengan SR. Yang B, untuk menentukan besar sudut R dan sudut S, tentukan terlebih dahulu sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut A sama dengan sudut B, maka besar sudut A sama dengan besar sudut B. Sudut B sama dengan sudut Q, maka besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Besar sudut C sama dengan besar sudut R, maka M sudut C sama dengan M sudut R. Atau besar sudut C sama dengan besar sudut R. Kemudian sudut D sama dengan sudut S, maka besar sudut D sama dengan besar sudut S. Dengan demikian, jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, maka besar sudut B sama dengan 40 derajat. Maka besar sudut P sama dengan besar sudut A sama dengan 60 derajat, dan besar sudut Q sama dengan besar sudut B sama dengan 40 derajat. Besar sudut R tambah besar sudut Q sama dengan 180 derajat. Besar sudut R sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut Q. Besar sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat. Besar sudut R sama dengan 140 derajat. Kemudian kita menentukan besar sudut S. Besar sudut S sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut B. Besar sudut S sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Besar sudut S sama dengan 120 derajat.
Jadi besar sudut R sama dengan 140 derajat dan besar sudut S sama dengan 120 derajat. Manakah pasangan bangun berikut ini yang kongruen dan tidak kongruen? Jelaskan. Kamu perhatikan gambar A dan gambar B. Gambar A, semua panjang sisinya sama, yaitu 4 cm, dan bentuknya juga sama, besar sudutnya juga sama. Sehingga gambar A merupakan bangun yang kongruen. Selanjutnya kamu perhatikan gambar B. Panjang sisi antara gambar yang berwarna biru abu-abu dengan gambar persegi berwarna kuning, panjang sisinya sama-sama 4 cm. Tetapi bentuk dan ukurannya berbeda. Dengan demikian, besar sudutnya, sudut imbal sesuaian tidak sama besar. Dengan demikian, untuk gambar B, kedua bangun tersebut tidak kongruen. Latihan 41, kekongruenan bangun datar. Soal nomor 5, berikut ini adalah pasangan bangun yang kongruen. Tuliskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kemudian gambar I3 dan I4 dapat kamu perhatikan pada gambar di layar. Yang keenam, manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Kamu perhatikan gambarnya satu persatu, kemudian kamu bandingkan antara gambar A, gambar B, dan C. Manakah dari belah ketupat tersebut yang kongruen? Kemudian jelaskan kenapa kongruen. Yang ketujuh, diketahui trapesium ABCD dan trapesium EFG. Ulangi, diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG adalah kongruen. Jika panjang sisi AD sama dengan 12 cm, DC sama dengan 13 cm, dan EF sama dengan 22 cm, maka tentulah panjang EH. Ya, kamu tentukan panjang EH. Kedelapan, perhatikan gambar berikut ini. Kamu perhatikan gambarnya. Jika dua gambar di samping kongruen, tentukan nilai U dan V pada gambar tersebut. Ya, ini gambar yang sudah pasti kongruen. Kamu tentukan berapa besar sudut U dan sudut V-nya. Yang kesembilan, perhatikan dua gambar rumah tampak dari depan yang kongruen berikut ini. Perhatikan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang B, tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Kemudian berapa panjang KJ, KL, dan LM. Kemudian D, berapa keliling dan luas JKLMN. Jika jarak J ke LM adalah 7 meter. Ke-10, analisislah kesalahan dari gambar berikut ini. Jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang salah. Berikut. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kedua bangun tersebut kongruen. Kamu diminta untuk
menjelaskan dan memperbaiki pernyataan yang salah berikut ini dengan cara memperhatikan bentuk kedua bangun tersebut yang ada di layar. Yang ke-11, benar atau salah. Trapesium pada gambar di samping ini kongruen. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Jelaskan. Dasar sudut Z sama dengan 140 derajat. Dasar sudut C sama dengan 40 derajat. Sisi WZ bersesuaian dengan sisi JB. Keliling bangun ABCD sama dengan keliling WLIZ. Luas bangun ABCD tidak sama dengan luas bangun WLIZ. Jadi, kamu diminta untuk memeriksa apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Semoga ya dengan mempelajari atau menonton video ini kalian dapat mengerjakan soal-soal yang ditampilkan dalam video ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.